Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, yang hormati, yang muliakan. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kapolsek bersama anggota. Makasih banyak Pak Kapolsek bersama anggota kehadiran sungguh, makasih banyak. Yang hormati Ketua Komite bersama seluruh jajaran pengurus Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1. Yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak PLH Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 bersama seluruh keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lombok Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Yang terhormat juga bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid yang hadir mendampingi bidadari Tiang Peluru Sami pada hari ini, yang tiang hormati, tiang muliakan. Wabil khusus sanada semua yang hari ini insya Allah kalian akan dilepas oleh Bapak Ibu guru kalian semua setelah melaksanakan proses pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun tepat ini. Semoga kalian semua sukses, semoga kalian semua selamat perjalanan hidup kalian semua. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang soleh-solehah dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh rahmat dan barokah ini, di hari Wukuf Arafah. Hari ini jamaah kita seluruh dunia sedang berkumpul di Arafah, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang satu, tujuan yang satu, niat yang satu, hati yang satu. Mereka semua jamaah haji kita adalah mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang hari ini akan melaksanakan rukun ibadah haji utamanya adalah di Arafah. Mudah-mudahan semuanya jamaah haji kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah haji kita semua mendapatkan haji yang makbul mabrur. Apalagi di situ ada Bapak Kakanwil bersama Ibu, apalagi di situ ada Bapak Bupati bersama Ibu. Mudah-mudahan beliau semua bersama jamaah semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan makbul mabrur, lancar dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat serta salam mari terus kahaturkan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun masalah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sebesar apapun ujian, cobaan, hambatan, rintangan yang kita hadapi, mari terus kita sambung batin kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari terus kita sambung ruh kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus mohon syafaat dan doanya. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, orang yang banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah
akan dimudahkan segala urusannya, akan dihapus dosanya, dan insya Allah semua urusannya, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mengajak kepada kita semua pada kesempatan ini, mari terus kita berselawat kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, para wali murid, bidadari yang belum bisa miliki ketika belum mau masukkan ke sekolah yang lebih tinggi, apakah niki madrasah aliyah searah dari sebelah peniki, niki arah madrasah aliyah negeri masih niki bapak ibu-ibu, tak perlu jauh-jauh sesungguhnya belum bawa madrasah bidadari peniki, kecuali kalau mencari pondok pesantren, mencari madrasah-madrasah di Jawa atau mungkin Kemang Ice yang mungkin sila. Tapi kalau masih biasa dan mencari tempat-tempat yang tinggi, insya Allah di madrasah aliyah negeri satu kita juga madrasah yang hebat dan bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, bidadari yang belum dosa miliki, sesungguhnya proses pembelajaran bukan saja ketika anak-anak niki berada di madrasah sanawiyah negeri satu niki. Akan tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, proses pembelajaran anak itu adalah mulai dari saat ia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perut ibunya masing-masing. Ketika Allah memberikan ruh, meniupkan ruh kepada rahim ibunya, di rahim ibunya, maka di situ Allah sesungguhnya sudah mengatakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Di situ sudah ada dialog antara Khalik dan makhluk, antara hamba dengan makhluk, antara hamba dengan Allah. Di situ Allah bertanya, apakah sudah kalian percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu, kita jawab, bala bermakna na'am, ninggih ya Allah, kami percaya kepadamu bahwa Engkau lah Tuhanku, bala syahidna. Di situ sudah ada sebuah pembelajaran. Maka pembelajaran yang paling utama sesungguhnya adalah ada sama ibu-ibu. Dari sejak masih dalam kandungan anak itu sesungguhnya pembelajaran yang harus diberikan, yang didengarkan kepada anak-anak kita dalam kandungan ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Sampun aku suka memberikan pelajaran dengan dangdut, dengan joget. Memang subul-subul anaknya suka joget dari, suka gambus, suka joget dari bidadari yang di sini. Tapi kalau yang kita dengarkan itu adalah kalimatun thayyibah, insya Allah besok ia suka juga dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Ini pembelajaran awal madrasatul ula itu. Dikira madrasatul ula di rumah tangga. Maka ketika ia lahir dari perut ibunya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'an. Ketika kita lahir dari perut ibu nike, sesungguhnya adalah la ta'lamu syai'an, kita tak tahu apa-apa. Perlu proses pembelajaran. La ta'lamu syai'an. Kita lahir kosong ilmu, kosong harta. Kita telanjang bulat keluar, nggak ada dosa, nggak ada pahala, apalagi ilmu. Makanya kita tak pernah mendengar bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang baru keluar lahir dari ibunya, keluar dari perut ibunya, lalu kemudian ia bisa pidato diharap. Keluar dari perut ibunya, lalu kemudian ia sudah pintar, dia cerdas, dia hebat. Tidak. Semuanya melalui proses pembelajaran. Maka Rasulullah mengajarkan sebetulnya pendidikan awal itu adalah keluar anak dari perut ibunya, azankan di telinga kiri kanannya, iqamahkan di telinga kiri. Itu pembelajaran utama nih. Maksud adalah agar anak itu baru keluar dari perut ibunya melihat dunia, maka yang paling pertama diajarkan adalah iman dan tauhid. Ini pembelajaran sesungguhnya juga bapak ibu-ibu, yang tak pernah kita pikirkan bahwa siapa orang yang pertama kali menanamkan pembelajaran iman dan tauhid kepada bidadari yang belum bisa miliki, sesungguhnya orang tua. Maka disitulah peran orang tua, andai tahu bahan
ada yang tahu kamat. Tidak, ketika ia lahir anaknya subuhan dengan ani abangan kan, azanan kan, ifat kamatkan kan. Karena tidak bisa azan, tidak bisa kamat. Itu dikatakan maksud Rasulullah adalah agar yang pertama didengar oleh anak itu adalah kalimat iman dan tauhid. Kitalah orang tua sesungguhnya yang menanamkan iman dan tauhid kepada anak-anak kita. Rugi kita orang tua kalau kita tidak pertama kali yang memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Maka itu maksud Rasulullah SAW itu dalam pembelajarannya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir itu dalam keadaan suci, anak lahir itu dalam keadaan bersih, anak lahir itu dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya harta, maka bertelanjang bulat. Tidak ada yang langsung bisa ceramah, hanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang diberikan sebuah irkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dituduh menjadi anak zina. Maka Allah menunjukkan kepada Siti Maryam ketika ditanya oleh orang Yahudi, anak siapa ini? Ibunya Maryam mengatakan, tanya anakku. Orang-orang Yahudi mengatakan, gimana bisa bicara dengan anak yang baru keluar dari perut ibunya? Maka di situ Allah mengeluarkan sebuah irhasnya kepada anak yang baru keluar dari perut ibunya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Itu pidatonya Nabiullah Isa ketika baru keluar dari perut ibunya. Aku ini hamba Allah, kalian hamba Allah. Itu kata Nabiullah Isa. Aku ini hamba Allah, kalian hamba Allah juga. Besok aku akan menjadi nabi kalian semua. Itu kata Nabiullah Isa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Itu kata Nabiullah Isa. Dan aku dijadikan oleh Allah adalah berkah hidupku dimanapun aku berada. Ini yang kita kejar Bapak Ibu. Maka pembelajaran itu sesungguhnya bukan saja di madrasah-madrasah seperti ini, Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati, akan tetapi peranan orang tua di rumah itu adalah sangat besar pengaruhnya kepada pendidikan anak-anak kita semua. Sifat, tingkah laku, watak, karakter orang tuanya adalah 75% diikuti bagaimana watak sikap karakter orang tua di rumah. Namun dikira bersiap begitu, kanjeng umi, mami, bapak, ibu di situ. Biasanya kadang-kadang anak-anak kita itu yang dilihat, itu yang didengar, itu yang disaksikan. Maka oleh karena itu adalah penting bagaimana ibu-ibu memberikan sebuah pembelajaran dari adab sopan santun tata krama dari rumah. Cara berbahasa bagaimana, cara beradab sopan santun bagaimana, sehingga ketika ia datang ke madrasah tempat dia dibimbing, dididik, dibesarkan oleh bapak ibu gurunya, ia sudah menjadi anak-anak yang sopan santun, soleh soleha, beradab sopan santun dan seterusnya. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, disinilah peranan orang tua kepada anak-anak kita untuk memberikan pendidikan di rumah. Adapun di madrasah menjadi beban tanggung jawab kepala madrasah bersama bapak ibu guru semuanya. Karena mohon dengan hormat kepada kita semua, sampunan seluruh masalah diserahkan kepada gurunya. Demi kurang dijejari dari balik, ia dan tajah si gurun bahasa, ia dan kebarak si gurun, ia dan kanan si gurun. Pasti begitu anunya kita di rumah. Padahal 50-50, sebagian besar tetap menjadi tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Karena sudah jelas itu mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita, orang tua, anak-anak kita, satu keluarga, rombongan kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka disitulah pentingnya peranan pendidikan di rumah. Kemudian juga pentingnya bagaimana peranan pendidikan di madrasah, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena insya Allah madrasah sanawiyah negeri model negeri, madrasah sanawiyah negeri 1 Lombok Tengah niki, insya Allah sudah banyak mengeluarkan kadar-kadar terbaiknya. Insya Allah mungkin sudah ada yang banyak dari dewan, sudah banyak dari pejabat, sudah ada dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat
sebulan dari madrasah ini. Tidak rugi menunggu bapak-bapak ibu-ibu memasukkan bidadari yang lulus habis sekolah di madrasah ini. Hanya kurangnya adalah tidak bisa terbina secara utuh 24 jam seperti di pondok pesantren. Inilah yang akan masuk tadi. Dari pagi sampai siang bidadari ini dididik, dibimbing, dibesarkan sama bapak ibu guru di sini. Tapi dari jam 2 siang sampai besok pagi lagi adalah menjadi beban tanggung jawab orang tua di rumah masing-masing. Dari komunikasi, koordinasi antara bagaimana wali murid dan guru itu adalah menjadi penting. Maka yang dipesan kepada anak-anakku semua, jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin barokah hidupmu, bahagia hidupmu, selamat hidupmu, satu kuncinya yang pertama adalah hormatilah dan berbuat baiklah pada kedua orang tua kalian semua. Birru aba'akum wal birru abna'akum, kata Nabi. Berbuat baiklah pada kedua orang tuamu, niscaya besok anak-anakmu juga akan berbuat baik padamu. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ketika kalian saat ini tidak hormat, tidak tunduk, tidak patuh kepada kedua orang tua kalian, besok ketika kalian punya anak, pasti anakmu seperti itu. Ini kata Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kepada anakku semua, ananda semua yang hari ini akan dilepas, agar kalian selamat hidup kalian, sukses hidup kalian, barokah hidup kalian, bahagia hidup kalian dunia wal akhirah. Kuncinya kejarlah ridho izin orang tua. Itu kuncinya. Kalau kalian tidak hormat, tunduk, patuh kepada kedua orang tua kalian semua, Allah cabut barokah hidup kalian. Kalau sudah orang dicabut berkah hidupnya, aku sehun mentok dia. Mau apa dia? Allah berikan dia kesempatan untuk nanti. Maka sekali lagi, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu pesan Al-Quran, pesan Allah dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin, jangan sampai kalian lebih keras suaramu daripada orang tuamu. Jangan sampai engkau lebih tinggi cara duduk dan berbahasanya di hadapan orang tuamu. Maka waqfid lahuma janahal lazimul rahmah, maka hormat tunduklah kepada kalian, kepada orang tua kalian semua. Ya, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya wa ma'rufa. Tidak girang pada sapa dengan doa, tidak girang gedekan dengan doa, tidak girang pada marah-marah sama orang tua. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka di situ Allah mengatakan, ya anishkurli wa liwalidayka wa ilaikal masir. Ya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Kalau ini yang kalian lakukan, insya Allah sukses hidup kalian dunia dan akhirat. Ini pesan saya kepada kalian semua. Kemudian yang kedua, pesan saya yang kedua adalah bahwa kalau ingin ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, selamat hidupmu dunia wal akhirah, satu kuncinya adalah hormati gurunya. Hormati guru kalian semua, karena gurulah yang membimbing, mengajar, mendidik kalian dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi jadi tahu, dari tidak bisa membaca Al-Quran kalian diajar, dibimbing, diajar sama oleh guru-guru kalian semua. Maka kunci keberkahan ilmu itu adalah ada sama kalian, hormatilah guru-guru kalian semua. Maka tidak ada istilah onos guru, bekas guru, tidak ada. Sampai akhirat, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, nasab keilmuan kita akan terus sambung kepada guru-guru kita, bukan saja di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti. Itu pesan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, pesan saya adalah lanjutkan sekolah dan pendidikan kalian. Ibu-ibu semuanya, doakan anak-anak bidadari kita ini. Sampunan pelunggu hanya berdoa dengan angkat tangan. Tapi kalau mau lebih afdal dan
lebih cepat terkabul doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah sujud kepada Allah. Di situ dulu adukan satu persatu. Kira lebih jari denike sebut satu persatu. Ya Allah, anak kesan ini begini ya Allah. Watak sikap karakter begini ya Allah. Anak yang ini ya Allah. Watak sifat karakternya begini ya Allah. Adukan kepada Allah. Karena yang berhak menentukan perjalanan hidup, nasib baik buruk perjalanan anak kita adalah yang kuasa. Kita orang tua hanya berhak mendoakan. Dulu pernah guru saya mengatakan, catatkan saya di antara siswa-siswa yang nakal, yang malas. Itu dicatat. Untuk apa dicatat? Ternyata Syahidu Kiai itu adalah menjawab, saya catat nama-nama siswa santri saya agar saya bisa doakan ketika aku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya orang. Oke, maka oleh karena itu saya titip pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita orang tua berkewajiban untuk terus mendukung dan mendoakan anak-anak kita semua. Maka salah satu caranya adalah adukan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabiullah Yakub ketika Nabiullah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, bagaimana di situ sikap Nabiullah Yakub kepada anak-anaknya yang membuang saudaranya. Marahkah Nabiullah Yakub? Tidak. Tapi Nabiullah Yakub sujud ia kepada Allah. Ya Allah, anakku 8 orang, begini sifat karakternya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, berikan keselamatan ya Allah. Nabiullah Yakub tidak marah. Akhirnya Nabiullah Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara kita bapak ibu-ibu sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menyelamatkan perjalanan hidup anak-anak kita. Maka anak-anakku semua, lanjutkan pendidikan kalian. Sampunan sampai selesai sanawiyah ini kalian, lalu kemudian kalian merari, jangan. Mati sudah perkembangan perjalanan hidup kalian semua. Hayatul ilmu bil mutala'ah, kata sebuah mutiara. Hidupnya ilmu itu adalah bil mutala'ah, dengan melanjutkan proses belajar. Al mautul ilmu bil fahzainil mar'ah, namun yang pada merari dihimpit sama 2 paha perempuan. Habis sudah karir kalian semua, lalu ngerampit keringan tuh. Menurut catatan Pak Kapolsek bahwa 1998 2000 kurang 2 biji. 2000 kurang 2 orang. Itu adalah kawin di bawah umur. 1168 itu melahirkan di puskesmas, belum waktunya melahirkan sudah melahirkan. Belum waktunya menggendong anaknya, sudah dia menggendong kemana-mana. Maka saya ingin pesan kepada anak-anak semua, masa depan kalian semua ada di tangan kalian semua, nasib perjalanan hidup kalian ada di tangan kalian semua. Lanjutkan belajarnya, jangan sampai di tingkat sanawiyah ini. Insya Allah kalau sudah kita berilmu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau bahagia hidup dunia silahkan dengan ilmu, mau bahagia akhirat silahkan dengan ilmu, mau bahagia dunia wal akhirah silahkan dengan ilmu. Maka saya titip pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, sampunan peluru berbahasa jarak KP anak B itu kapital KP sekejaya sekolah sampunan orang itu yang saya maksudkan tadi. Sujud kepada Allah, adukan ia kepada Allah. Kalau memang ia nasibnya bahagia ke depan, Allah pasti berikan peluru jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat saya sampaikan kepada bapak kepala madrasah, bapak ibu guru semuanya. Ya, tuluskan hati, tuluskan hati dan pikiran, tetap semangat dalam berikan bimbingan didikan kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan amal jariah semua dari Bapak Ibu memberikan pengajaran bimbingan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya menjadi catatan amal ibadah semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf yang tunas pamit karena hari ini ada kegiatan di Kanwil. Sudah niki yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak
ketua komite yang mendahului peluru, minta maaf lahir batin atas khilaf salah dari apa yang dia sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.